Selamat siang, dokter dan teman-teman dokter muda lainnya. Perkenalkan, nama saya Johan Paul Christian Herman dengan NIM 2002612097, koas dari Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar, periode 15 November 2021 sampai dengan 26 Desember 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pain management atau manajemen nyeri. Untuk pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, itu ada mekanisme perjalanan nyeri, kemudian analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri berdasarkan FAS, NRS, WBFS, MPQ, dan pain diary. Kemudian yang terakhir, pokok pembahasannya adalah penanganan nyeri sesuai dengan WHO Step Ladder. Pertama-tama dimulai dari pokok pembahasan mekanisme perjalanan nyeri. Seperti yang kita ketahui, nyeri merupakan suatu pengalaman emosional atau sensoris yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan maupun ancaman kerusakan jaringan. Nyeri merupakan sebuah kompleks perjalanan yang melibatkan sistem, entah itu sistem organ atau mediator-mediator di dalamnya, dan diawali dari penerimaan rangsang nyeri oleh reseptor nyeri yang kemudian diteruskan oleh serabut-serabut saraf sensoris yang menuju medula spinalis, yang kemudian dilanjutkan oleh traktus spinathalamicus yang dimana sebagai traktus ascending yang membawa rangsang nyeri dan kemudian kemudian di relay station di talamus dan kemudian diteruskan ke korteks somatosensoris untuk kemudian dipersepsikan sebagai nyeri. Perjalanan nyeri sendiri ada 4, dibagi menjadi 4, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, hingga persepsi. Kemudian akan saya bahas mendalam satu persatu, dimulai dari transduksi terlebih dahulu. Transduksi merupakan proses perubahan dari rangsang nyeri menuju ke bentuk yang mudah ditransmisikan oleh sistem saraf. Dalam hal ini adalah impuls listrik. Saat nyeri diterima oleh tubuh, maka terjadi pelepasan mediator inflamasi, dalam hal ini prostaglandin dan bradikinin. Dan apabila terjadi kerusakan jaringan, maka akan melepas ion K+ dan H+ serta adenotrifosfat atau ATP. Dan hasil dari pelepasan mediator inflamasi dan pelepasan ion-ion ini akan membuat stimulasi nosiseptor. Hasil dari stimulasi nosiseptor adalah masuknya Ca2+ dan Na+ ke sitoplasma, dan ini adalah potensial aksi. Sehingga rangsang dapat diteruskan ke saraf sensoris hingga ke otak. Kemudian perjalanan nyeri yang kedua yaitu transmisi, di mana proses perjalanan transmisi ini adalah impuls listrik akan masuk ke radix posterior medula spinalis dan melewati ganglion radix dorsalis dan bersinaps di cornu dorsalis medula spinalis. Di cornu dorsalis medula spinalis ini terdapat struktur yang bernama rex lamina atau yang bisa kita lihat pada gambar, di mana rex lamina dapat dilihat di gambar ini. Rex lamina 1 sampai 5 spesifik dengan rangsang nyeri yang diterima oleh tubuh. Kemudian dari rex lamina akan menyilang ke sisi kontralateral dan akan bergabung dengan struktur yang kita kenal sebagai traktus spinathalamicus. Traktus spinathalamicus ini ada 2, yaitu lateral dan medial. Untuk traktus spinathalamicus yang lateral akan berjalan menuju bagian ventroposterolateral dari talamus dan bertanggung jawab untuk lokasi, durasi, serta intensitas nyeri. Sedangkan yang medial atau traktus spinathalamicus yang medial
akan berjalan dan bersinaps di bagian medial talamus yang kemudian akan bertanggung jawab atas sensasi otonom dan sensasi emosional yang dirasakan apabila seseorang mengalami suatu nyeri atau saat seseorang mengalami rasa nyeri. Kemudian dari talamus akan diteruskan ke korteks somatosensoris yang untuk kemudian dipersepsikan sebagai rangsang nyeri. Kemudian ada beberapa neurotransmitter yang penting. Di sini ada glutamat yang bersifat eksitasi. Kemudian ada substansi P, GABA, NE atau norepinefrin, serotonin, dan juga dopamin. Kemudian lanjut ke modulasi, di mana modulasi ini adalah memblok rasa nyeri yang diterima oleh tubuh, sehingga terjadi penurunan intensitas nyeri atau bahkan pasien tidak mengeluh nyeri sama sekali. Modulasi merupakan bagian dari descending pathway yang berkebalikan dengan transmisi dan transduksi yang bersifat ascending. Modulasi dimulai dari perjalanan nyeri modulasi dimulai dari periaqueductal gray di mesencephalon, kemudian ada locus, kemudian menuju locus coeruleus di daerah pons, lalu ke locus rhapiemagnus di daerah medulla oblongata, dan kemudian mencapai neuron sensoris 2 di bagian medulla spinalis. Neurotransmitter pada modulasi ini digunakan untuk memblok neuron-neuron yang bersifat eksitasi seperti enkefalin, yang bersifat opioid endogen, yang bersifat inhibisi. Pelepasan enkefalin ini akan menghambat eksitasi pada neuron postsinaps sehingga rasa nyeri pada tubuh dapat berkurang atau tidak dapat dirasakan sama sekali. Untuk neurotransmitter selain enkefalin, ada norepinefrin dan juga serotonin. Kemudian ada persepsi, di mana impuls nyeri akan diteruskan di mana persepsi adalah interpretasi impuls sebagai perasaan nyeri. Di mana impuls nyeri akan diteruskan ke korteks somatosensoris di lobus parietal otak untuk dipersepsikan kemudian sebagai nyeri. Bagaimana dan mengatur bagaimana sensasi, durasi, dan kemudian akan dilanjutkan ke korteks asosiasi lainnya seperti korteks cingulata anterior, korteks insula, korteks ventrolateral orbital, dan korteks motorik, dan akan menentukan langkah-langkah apa yang akan diambil orang tersebut untuk merespon nyeri yang dirasakan. Kemudian mekanisme perjalanan nyeri selesai, kita lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu analisa keuntungan dan kerugian instrumen penilaian nyeri. Sebelum membahas lebih dalam, kita perlu mengetahui bahwa instrumen nyeri terbagi menjadi dua, yaitu ada unidimensional dan multidimensional. Unidimensional artinya menilai nyeri hanya dengan satu dimensi, dan cocok digunakan untuk melihat pasien, melihat respon obat analgetik yang diberikan kepada suatu pasien. Dan kemudian multidimensional artinya adalah menilai nyeri lebih dari satu dimensi. Ada dimensi kognitif, sensoris, dan juga afektif. Di mana multidimensional ini cocok digunakan pada pasien nyeri kronis untuk menilai penilaian klinis dari pasien nyeri kronis tersebut. Untuk menilai klinis dari pasien nyeri ada 5, ada NRS, FAST, dan Wong-Becker yang tergabung pada unidimensional, dan ada McGill dan Pain Diary yang tergabung dalam multidimensional. Yang pertama-tama dimulai dari FAST atau Visual Analog Scale, di mana FAST ini adalah instrumen nyeri yang paling banyak digunakan, sederhana, dan mudah untuk dikerjakan.
di mana pada pemeriksaan fase ini, instrumen nyeri fase ini, pemeriksa akan membuat garis sepanjang 10 cm atau 0 sampai 100 mm dan kemudian meminta pasien menarik garis sesuai dengan nyerinya. Semakin panjang garis yang ditarik oleh pasien sampai mendekati 100 mm, maka semakin berat pula intensitas nyeri yang diderita oleh pasien tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit garis yang ditarik oleh pasien atau tidak sampai mendekati 100 mm, maka semakin ringan pula lah intensitas nyeri pasien tersebut. Keuntungannya sederhana dan mudah dimengerti serta detail. Dikatakan detail karena garisnya sampai 100 mm dibandingkan dengan NRS yang hanya 10 yang akan kita bahas selanjutnya. Kerugiannya adalah membutuhkan koordinasi motorik, visual, dan konsentrasi. Maka dari itu, visual analog scale tidak cocok atau tidak bisa digunakan oleh anak-anak. Kemudian yang kedua ada NRS atau Numeric Rating Scale, di mana pasien akan memberikan skala nyeri berdasarkan angka 1 sampai dengan 10. Angka 0 artinya tidak merasakan nyeri, angka 1 sampai 4 artinya menderita nyeri namun ringan, 5 sampai 6 nyeri sedang, 7 sampai 10 adalah nyeri yang berat. Keuntungannya adalah NRS ini sederhana dan mudah dimengerti, serta baik untuk menilai nyeri akut. Namun kerugiannya adalah ketelitian yang rendah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa NRS hanya mencapai angka 10 dibandingkan dengan FAST yang sampai ke angka 100. Serta kerugian yang kedua adalah terbatas untuk menggambarkan nyeri dengan menggunakan kata-kata. Kemudian lanjut ke pemeriksaan instrumen nyeri dengan Wong-Baker Face Rating Scale, di mana menilai nyeri berdasarkan raut wajah atau raut muka pasien, di mana 0 itu artinya 0 tersenyum, tidak terasa nyeri, atau bahkan sampai ke 10, dan kita lihat bagaimana perkembangannya, atau sampai ke 10, kesakitan hingga menangis, itu berarti nyeri hebat. Kemudian Wong-Baker Face Rating Scale ini cocok atau bisa digunakan pada anak-anak lebih dari 3 tahun atau dengan pasien yang sulit berkomunikasi. Keuntungannya dapat digunakan pada anak-anak atau pasien dengan penurunan kesadaran, sulit berkomunikasi, dan kerugiannya adalah subjektif. Dikatakan subjektif karena raut muka pasien dalam mengekspresikan nyeri dapat berbeda-beda. Kemudian kerugian yang kedua adalah sulit menilai respon dari pasien tersebut. Kemudian lanjut ke pemeriksaan instrumen nyeri yang multidimensional, yaitu McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Seperti yang saya katakan tadi, multidimensional artinya menilai 3 dimensi, ada dimensi sensoris, dimensi afektif, dan kognitif. McGill Pain Questionnaire ini terdiri dari 78 kata sifat, atau lebih dari 78 kata sifat yang masuk ke dalam 20 kelompok. Di mana kelompok 1 sampai 10 itu dimensi 1 sampai 10 itu dimensi sensoris, 11 sampai 15 dimensi afektif, 16 evaluatif, dan 17 sampai 20 adalah dimensi lainnya yang dialami pasien sesuai dengan intensitas nyeri. Dan kemudian ditotalkan untuk mendapatkan skor dari intensitas nyeri pasien tersebut. Keuntungannya adalah komprehensif, namun kerugiannya adalah tidak praktis, dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian lanjut ke pemeriksaan instrumen nyeri dengan pain diary, yaitu pasien mencatat setiap pengalaman nyeri yang dirasakan secara detail seperti waktu, kualitas nyeri, hingga faktor-faktor yang menimbulkan atau yang mendahului timbulnya nyeri tersebut. Keuntungan adalah pengawasan yang kontinu dan lengkap sehingga dapat menilai fluktuasi dari pengalaman nyeri pasien,
Nah, kerugiannya subjektif. Dikatakan subjektif adalah pasien memiliki pengalaman nyeri yang berbeda-beda, sehingga penanganan pasien satu berbeda dengan pasien yang lainnya. Kemudian juga kerugian yang kedua adalah perlunya kepatuhan pasien dalam menulis atau mencatat keluhan nyerinya pada kolom yang ada yang saya tampilkan di sebelah kanan ini. Kemudian pokok pembahasan yang terakhir adalah penanganan nyeri sesuai dengan WHO Step Ladder. WHO Step Ladder dimulai dari 1 nyeri ringan, 2 nyeri sedang, dan 3 nyeri berat. Nyeri ringan, terapinya adalah analgesik non-opioid seperti NSAID, S atau non-steroid anti-inflammasi drugs, atau acetaminophen dengan atau tanpa acufen. Kemudian ada nyeri sedang, kemudian yang kedua itu nyeri sedang dengan pemberian opioid lemah atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa acufen. Sedangkan yang ketiga, nyeri berat, itu adalah opioid kuat dengan atau tanpa analgesik non-opioid dan dengan atau tanpa acufen. Pada nyeri akut, mengikuti langkah tangga ke bawah dari 3, 2, dan 1. Sedangkan untuk nyeri kronis, mengikuti langkah tangga ke atas 1, 2, dan 3. Kemudian lanjut ke untuk pengobatan. Di sini ada golongan opioid dan non-opioid. Dimulai dari non-opioid terlebih dahulu, ada asetil salicylic acid atau yang biasa disebut aspirin dengan dosis 500 sampai 1000 mg. Interval dosisnya adalah 4 jam dengan dosis maksimum 3600 sampai dengan 600 mg. Kemudian yang kedua ada ibuprofen dengan dosis 400 mg, interval dosisnya 4 sampai 6 jam dengan dosis maksimum 3200 mg. Kemudian ada weak opioid atau opioid yang lemah, yaitu tramadol. Tramadol ini dosisnya 50 sampai 100 mg dengan interval dosis 4 sampai 6 jam. Dosis maksimumnya itu 100 sampai 200 mg. Kemudian lanjut ke opioid yang kuat atau strong opioid, di mana yang pertama ada morfin. Morfin dibedakan, ada nyeri sedang dan juga nyeri berat dengan dosis yang berbeda. Nyeri sedang dosisnya adalah 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan intramuskular secara intramuskular atau subkutan. Kemudian untuk nyeri berat itu dosisnya adalah 1 sampai 2 mg intravena yang dapat diulang sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ada strong opioid, opioid yang kuat ada pentidin dengan dosis intramuskular 1 sampai 2 mg per kilogram berat badan yang diulang setiap 3 sampai 4 jam. Dengan dosis intravena 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian ada fentanyl yang digunakan selama pembedahan, yaitu fentanyl patch. Kemudian ada adjuvants atau yang biasa kita sebut dengan coanalgesik, yang terdiri dari yang pertama ada TCAS atau tricyclic antidepresan, serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs, ada antikonvulsan. Yang pertama ada TCAS atau tricyclic antidepresan, di mana memiliki sifat analgetik yang bertujuan untuk mengurangi nyeri neuropatik. Contoh obatnya adalah amitriptilin, nortriptilin. Kemudian yang kedua ada serotonin norepinephrine reuptake inhibitors atau SNRIs, yaitu contoh obatnya adalah duloxetine dan venlafaxine. Kemudian ada antikonvulsan, yaitu bertujuan untuk meringankan nyeri neuropatik yang sifatnya menusuk atau terbakar, seperti gabapentin dan pregabalin. Kemudian yang keempat ada anestesi topikal, yaitu lidocaine patch. Kemudian yang kelima ada terapi topikal atau nama obatnya adalah capsaicin. Kemudian yang keenam ada kortikosteroid yang berfungsi sebagai antiinflamasi,
antiemetik, dan juga dapat mengurangi tekanan intrakranial. Kemudian ada bisphosphonates, dan yang terakhir ada cannabinoids. Sekian presentasi dari pain management atau manajemen nyeri yang saya presentasikan. Semoga apa yang saya presentasikan ini dapat berguna bagi teman-teman dokter muda lainnya untuk kedepannya. Saya tutup presentasi saya. Selamat siang.